Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Ramdhani Bur yang kini berada di Arafah, Makkah. Assalamualaikum Ramdhani. Waalaikumsalam Mas Reza. Ya, Ramdhani, apa saja persiapan yang dilakukan oleh petugas haji menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah siang nanti? Ya, persiapan, terima kasih Mas Reza dan pemirsa. Persiapan petugas haji untuk menyambut ibadah wukuf di Arafah yang jatuh pada Kamis 5 Juni 2025 sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi atau Ba'da Zuhur sudah sangat siap ya persiapannya. Jadi sejak Selasa atau 3 Juni 2025 para petugas haji Dakar Bandara sudah ditempatkan di tenda-tenda yang akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia di Padang Arafah, yang kemudian jamaah haji Indonesia tiba di Padang Arafah pada Rabu 4 Juni 2025. Jadi secara persiapan memang para petugas sudah sangat siap menyambut para jamaah haji Indonesia yang tiba sejak kemarin pagi ya. Dan itu datangnya secara bergelombang dari pagi hingga malam hari. Jadi petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PP Arab Saudi juga mengimbau pada seluruh jamaah haji Indonesia agar tidak keluar tenda di sekitaran pukul 10 pagi hingga 4 sore waktu Arab Saudi untuk menghindari cuaca ekstrim yang mana bisa mencapai 50 derajat Celcius di sekitaran Arafah. Jadi intinya waktu yang ditunggu-tunggu jamaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia memang akhirnya tiba sebanyak 203.320 jamaah haji Indonesia dan 1,8 juta jamaah haji dari seluruh dunia akan menjalani ibadah wukuf di Padang Arafah pada hari ini, Kamis 5 Juni 2025. Nantinya juga wukuf di Arafah memang diadakan setelah Ba'da Zuhur hingga menjelang tergelincirnya matahari atau menjelang maghrib. Wukuf adalah rukun haji yang paling utama, yaitu berdiam diri atau berhenti di Padang Arafah. Wukuf merupakan momen yang sangat istimewa dari ibadah haji. Jadi momen ini juga momen wukuf wajib dimanfaatkan oleh jamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Nantinya jamaah akan menjalani ibadah wukuf di tenda masing-masing. Rangkaian wukuf di Arafah dimulai dengan khutbah wukuf, yaitu sholat jamaah, juga sholat jamaah kasar, zuhur dan asar, serta zikir dan doa. Sementara di tenda misi haji Indonesia, Kiai Haji Ahmad Said Asrori akan memimpin khutbah wukuf di tenda misi haji. Tema yang diambil di musim haji tahun ini adalah wukuf di Arafah, meneguhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Selaku imam sholat jamaah kasar, zuhur dan asar pada musim haji 2025 ini adalah Dr. Lalu Amjad. Demikian Mas Reza. Baik, Ramdhani, untuk jemaah Indonesia sendiri ini bagaimana skema pergerakannya nanti? Ya, untuk pergerakan jamaah memang kan sudah berangkat dari Mekah ke Arafah sejak Rabu 4 Juni 2025 dan dibagi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama pada pukul 7 pagi hingga 11 siang. Gelombang kedua pukul 11 siang hingga 4 sore, kemudian gelombang ketiga pada pukul 4 sore hingga 9 malam. Jadi seluruh jamaah haji Indonesia sejatinya sudah tiba di Padang Arafah atau di sekitaran Arafah. Kemudian para jamaah haji Indonesia ini akan menjalani wukuf di tenda masing-masing. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seluruh jamaah memang dalam prosesi wukuf ini tidak diimbau untuk keluar dari tenda. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari cuaca ekstrim di sekitaran Arafah yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Jadi seluruh jamaah memang diwajibkan untuk menjalani prosesi wukuf di tenda masing-masing. Nanti tenda masing-masing akan terdapat satu kepala bimbingan ibadah yang akan menjalani atau memimpin khutbah wukuf dan juga memimpin sholat jamaah qashar, yaitu penggabungan antara sholat zuhur dan sholat asar. Intinya seluruh jamaah haji Indonesia akan menjalani prosesi wukuf di tenda masing-masing dan tidak diizinkan untuk keluar tenda, seperti semisal ingin datang atau naik ke Bukit Jabal Rahmah, yang mana sebenarnya secara jarak juga sebenarnya tidak terlalu jauh, cuma tidak disarankan karena cuaca yang sangat tinggi ya di sekitaran Arafah. Demikian Mas Reza. Baik, Ramdhani, tadi juga dikatakan bahwa seluruh jamaah nantinya wajib untuk mengikuti rangkaian wukuf. Namun
bagaimana jika nantinya para jamaah ini ada yang dalam kondisi sakit, apakah nanti bisa ikut dalam ibadah wukuf ini, Ramdhani? Ya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah menyiapkan program safari wukuf ya. Program safari wukuf ini ditujukan kepada jamaah haji lansia, difabel atau disabilitas, dan juga bagi jamaah haji yang sakit atau yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Sebenarnya dalam beberapa hari terakhir juga para jamaah atau keluarga jamaah sudah melakukan pendataan, sudah melakukan pendaftaran pada pemerintah atau PPI Arab Saudi untuk disafari wukufkan, karena secara kondisi fisik mereka tidak cukup memungkinkan untuk wukuf di tenda-tenda yang ada atau sudah dibangun di Arafah ini. Nantinya para jamaah yang disafari wukufkan ini akan diberangkatkan menggunakan bis atau ambulans untuk menjalani prosesi wukuf di dalam bis atau ambulans di sekitaran Padang Arafah. Jika nantinya prosesi wukuf dinilai sudah cukup, mereka akan dikembalikan ke hotel transit atau kembali ke hotel mereka masing-masing atau ke rumah sakit. Demikian, Mas Reza. Baik, Ramdhani, berarti itu artinya seluruh jamaah nanti tetap bisa mengikuti wukuf ya. Ramdhani, apakah Anda juga bisa memperlihatkan kepada kami bagaimana situasi tenda-tenda yang berada di Padang Arafah saat ini, dan mungkin memperlihatkan apa saja yang ada di dalam tenda? Oke. Saat ini saya menuju ke salah satu tenda yang ditempati oleh jamaah. Memang saat ini sedang memasuki sholat subuh, sehingga para jamaah juga sedang bersiap untuk menjalani sholat subuh ya. Ntar saya akan menuju ke salah satu tenda. Baik. Untuk tenda jamaah di sini memang dipisah antara jamaah haji laki-laki dan perempuan. Jadi insya Allah tidak ada yang bercampur ya. Ini saya coba menunjukkan di mana jamaah haji perempuan sedang bersiap untuk menjalani sholat subuh. Kemudian di tenda jamaah haji laki-laki juga ada jamaah haji masih tertidur, tapi juga mayoritas sudah bersiap untuk menjalani sholat subuh. Nah, untuk sholat subuh ini memang diadakan individu maupun jamaah ya, maksudnya secara berjamaah. Jadi bagi yang ingin melaksanakan sholat di tenda juga bisa, atau ingin menjalankan sholat subuh di taman. Jadi untuk maksudnya untuk syarikah yang di mana tempat saya meliput saat ini, memang terdapat taman yang beralaskan rumput sintetis yang bisa dijadikan alas untuk sholat berjamaah. Jadi sebentar saya juga menuju ke salah satu taman yang ada di sekitaran tenda Arafah, yang mana bersiap menyambut atau menjadi tempat para jamaah menjalankan sholat subuh berjamaah. Demikian. Oke, ini suasananya. Begitu hikmat para jamaah bersiap menjalankan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya jamaah juga telah menjalankan sholat sunnah menjelang sholat subuh yang akan dilangsungkan beberapa saat lagi. Demikian, Mas Reza. Baik, terima kasih Ramdhani Bur atas informasi yang Anda berikan. Sehat selalu, Ramdhani. Assalamualaikum. Dan